Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu bodoh yang hebat, bab 882 kekuatan menghancurkan dunia. Dimas Wu dibelah menjadi dua karena kibasan pedang Dewa Gunung Suanyuan. Kekuatan mengendalikan ruangan terlihat dengan jelas. Orang yang ada di bawah memperhatikan kejadian ini, dalam seketika semua orang tercengang. Dimas Wu, seorang iblis besar, akan mati seperti ini karena terbelah menjadi dua. Hal ini seperti sebuah mimpi yang membuat orang sulit untuk mempercayainya. Para pengawal kuil Suanyuan bahkan lupa untuk merasa senang dan merayakannya. Mereka tenggelam pada keterkejutan mereka. Tatapan mata Taoti pun seketika berubah menjadi besar, hatinya seolah-olah juga terbelah menjadi dua, rohnya seperti terlempar ke belakang. Dia melihat ke arah Dimas Wu yang terbelah menjadi dua, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dewa Gunung Suanyuan menarik serangannya, sudut bibirnya tersenyum pusa. Dia dari awal bisa membayangkan akhir seperti ini dan merasa puas dengan akhir yang ada. Hanya saja setelah itu ekspresi wajah Dewa Gunung Suanyuan mengeras. Dia bisa melihat dengan jelas tubuh Dimas Wu meskipun sudah terbelah menjadi dua, tapi tidak mengeluarkan darah sama sekali, namun malah berubah menjadi bayangan gelembung. Setelah terbelah menjadi dua, bayangan itu mulai menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Dewa Gunung Suanyuan tiba-tiba merasa terkejut. Dia menggerutkan keninnya, punggung belakangnya tiba-tiba merasa merinding. Sebuah aura yang mengerikan tiba-tiba datang ke arah punggung belakangnya. Raut wajah Dewa Gunung Suanyuan tiba-tiba berubah. Dia tanpa banyak berpikir langsung memutar tubuhnya dengan cepat. Dia melihat Dimas Wu yang membawa roh jahat yang kuat dan sedang menyerang ke arah dirinya. Telapak tangan besar Dimas Wu sudah dekat pada tubuhnya. Serangan telapak tangan Dimas Wu sangat kuat dan ganas. Dewa Gunung Suanyuan tidak sempat untuk berpikir lagi. Dia langsung mengeluarkan serangan telapak tangan dan langsung membalas serangan telapak tangan dari Dimas Wu. Serangan telapak tangan Ari Dewa Gunung Suanyuan juga sangat ganas dan tidak ada belas kasihan. Bruak. Serangan telapak tangan yang besar antara mereka berdua mulai bertabrakan dan mengeluarkan suara ledakan yang besar. Gelombang udara yang tak terbatas keluar dari tabrakan antara serangan mereka berdua. Gelombang itu menyebabkan sebuah awan bergejolak dan langit berubah warna. Aura menghancurkan menutupi langit dan bumi. Raut wajah Dewa Gunung Suanyuan lagi-lagi berubah. Serangan telapak tangan dia tadi meskipun keluar secara tiba-tiba, tapi dia juga sudah berusaha sekuat tenaga. Namun semua tenaganya itu tidak bisa mengalahkan kekuatan serangan tangan dari Dimas Wu. Di bawah serangan ini dia merasa seluruh tangannya mati rasa. Selain itu serangan telapak tangan dari Dimas Wu ini membawa roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya melalui serangan telapak tangannya. Roh jahat ini adalah sebuah roh jahat yang murni yang memiliki kekuatan yang mendominasi dan ganas. Di antara kekuatan itu seperti menyembunyikan sebuah kekuatan yang menghancurkan semuanya. Ketika roh jahat ini masuk ke dalam tubuh Dewa Gunung Suanyuan, seketika berhasil membuat kekuatan dalam tubuh Dewa Gunung Suanyuan hilang. Seluruh tubuhnya menjadi sangat lemas dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan sama sekali. Pada saat ini tatapan mata Dimas Wu menjadi tajam, kekuatan pada telapak tangannya semakin meningkat. Push. Dewa Gunung Suanyuan yang berada dalam keadaan lemah ini, di bawah serangan kuat dari Dimas Wu seketika langsung mengeluarkan darah segar, tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Kali ini Dewa Gunung Suanyuan sudah kalah. Ketika dia akan terjatuh ke tanah, dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk menegakkan tubuhnya. Dia hanya bisa menjadi seperti sebuah daun yang berguguran yang jatuh ke tanah karena hembusan angin. Ketika tubuhnya jatuh ke tanah mengeluarkan suara yang keras, hati para pengawal kuil Suanyuan menjadi gemetaran karena suara yang keras itu. Mereka seperti dipukul dengan sebuah palu yang keras, membuat kepala mereka terasa pusing. Ini semua karena mereka tadi melihat tubuh Dimas Wu terbelah menjadi dua, Tapi secara tidak sadar mereka bisa menekan rasa senang mereka.
mereka merasa Dewa Gunung Suanyuan adalah dewa tertinggi. Namun tiba-tiba kembali hidupnya Dimas Wu berhasil menjatuhkan Dewa Gunung Suanyuan yang tinggi itu. Dewa Gunung Suanyuan sudah jatuh, harapan para pengawal juga ikut hancur. Mereka masih ingat bagaimana cara Song Duan mati di tangan Dimas Wu. Iblis besar ini sangatlah hebat dan menakutkan. Benar-benar tidak ada orang yang bisa menjadi lawannya. Bahkan Dewa Gunung Suanyuan pun bisa dibuat sekarat oleh Dimas Wu. Mereka benar-benar khawatir kalau Dewa Gunung Suanyuan akan memiliki akhir yang sama seperti Song Duan. Tempat itu menjadi sangat hening. Hati para pengawal telah pupus. Hati Taoti pun merasa sangat lega. Dia mendongakkan kepalanya, melihat Dimas Wu yang perlahan-lahan turun dari langit. Saat ini sekitar tubuh Dimas Wu seolah-olah memancarkan cahaya berwarna emas. Sekarang Taoti memiliki sikap yang penuh hormat kepada Dimas Wu. Dimas Wu seperti dewa yang turun ke dunia, dengan membawa aura seorang raja perlahan-lahan turun ke bawah. Tatapan matanya datar melihat ke arah Dewa Gunung Suanyuan yang berada di atas tanah. Dewa Gunung Suanyuan berbaring beberapa saat, lalu dia perlahan-lahan berdiri melihat ke arah Dimas Wu, dengan suara yang dalam berkata, "Sebenarnya dari mana asalmu? Mengapa kamu bisa melepasi kekuatan mengendalikan ruangan?" Hal yang paling membuat Dewa Gunung Suanyuan terkejut adalah sebelumnya dia menggunakan kekuatan mengendalikan ruangan untuk mengikat Dimas Wu dan membelah tubuh Dimas Wu menjadi dua, tapi Dimas Wu masih bisa hidup dengan baik. Hal ini benar-benar membuat Dewa Gunung Suanyuan tidak masuk di akal. Dia sangat tahu dengan kekuatan mengendalikan ruangan dirinya itu sangatlah kuat, yang tidak bisa dilepaskan oleh orang biasa. Tapi Dimas Wu bisa melepaskan kekuatan ini dengan mudah, jadi bagaimana mungkin Dewa Gunung Suanyuan bisa mempercayai hal ini? Kamu ingin tahu? Dimas Wu tersenyum sinis, berkata dengan tajam, "Kalau begitu tanyalah kepada Raja Yama." Setelah itu tiba-tiba terdengar suara petir di langit, guntur yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh ke lantai. Di saat bersamaan tubuh Dimas Wu berubah menjadi sebuah cahaya dan melesat ke arah Dewa Gunung Suanyuan. Tatapan Dewa Gunung Suanyuan sedikit berubah, matanya mengeluarkan sebuah aura membunuh, dia tanpa ragu langsung mengeluarkan kekuatan yang menggelegarkan, bayangan tubuhnya juga berubah menjadi sebuah angin yang menyerang ke arah Dimas Wu. Bruak-bruak-bruak. Dalam seketika bayangan tubuh Dimas Wu dan Dewa Gunung Suanyuan bertabrakan dan bertarung bersama. Dua orang ini tidak banyak omong kosong lagi, langsung bertarung dengan kuat. Gerakan Dimas Wu sangatlah ganas dan kuat, kekuatan guntur miliknya juga sangat kuat, jadi dia memiliki rasa percaya diri dan keyakinan yang tinggi. Pertarungan sebelumnya tidak hanya membuatnya berhasil menghancurkan kekuatan mengendalikan ruangan dari Dewa Gunung Suanyuan. Hal itu juga berhasil membuatnya mengerti dengan kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Gunung Suanyuan. Dia saat ini hanya memiliki satu niat yaitu menjatuhkan Dewa Gunung Suanyuan. Dia dengan sekuat tenaga mengeluarkan seluruh roh jahat miliknya dan mengeluarkan kekuatan yang menggelegarkan langit, dan memancing kekuatan guntur. Dalam seketika puluhan ribu guntur turun dari langit dan menghantam ke semua makhluk yang ada di bumi. Tempat yang luas itu seolah-olah hancur karena serangan guntur itu. Dimas Wu mengumpulkan semua kekuatan guntur ini dan terus menyerang ke arah tubuh Dewa Gunung Suanyuan. Dewa Gunung Suanyuan sebelumnya yang jatuh ke tanah diam-diam sudah memulihkan luka dalam tubuhnya. Dia juga sudah mengeluarkan roh jahat dalam dirinya. Dia sudah kembali pulih seperti semula. Tapi dia yang sudah tidak ada luka lagi juga sulit untuk mengalahkan serangan guntur dari Dimas Wu. Dia menggerutkan keningnya dalam, dengan cepat menghadapi serangan Dimas Wu. Lebih baik kamu mengaku kalah dan membuka jalan untukku, maka aku akan berpikir untuk meninggalkan jasadmu. Dimas Wu memukulnya sambil buka suara, di saat bersamaan tatapan matanya masih mengeluarkan roh jahat, seolah-olah dia sedang menggunakan ilmu sihir. Mati kamu. Dewa Gunung Suanyuan mengeluarkan suara jeritan, amarah dalam tubuhnya keluar, kekuatan yang dimilikinya semakin kuat, kekuatannya juga semakin cepat. Dimas Wu tidak mau kalah, dia juga menambah kecepatannya,
mengeluarkan serangan yang lebih kuat. Dia bertarung dengan semakin gagah berani, tubuhnya dikelilingi dengan bayangan naga, kekuatan guntur berkumpul di tangannya, dan sekali serangan telapak tangan keluar bisa membuat langit dan bumi bergetar. Keduanya bertarung seperti api yang berkobar dan langit menjadi gelap. Meskipun Dewa Gunung Xuanyuan ingin melampiaskan amarahnya dan mencoba yang terbaik, tapi dia masih tertinggal pada pertarungan sengit ini, seolah-olah setiap jurus yang dikeluarkan olehnya mendapatkan tekanan dari Dimas Wu, apalagi kedua mata Dimas Wu yang penuh dengan roh jahat yang bisa mengeluarkan ilmu sihir kapan saja. Setiap Dewa Gunung Xuanyuan mulai merasa tidak yakin, maka roh jahat yang tidak terlihat ini akan mempengaruhinya, yang membuat dia terganggu dan tidak memiliki hati untuk berperang. Jika begini terus dia tidak akan memiliki cara. Otak Dewa Gunung Xuanyuan bergerak dengan cepat, dia diam-diam memikirkan sebuah rencana. Tiba-tiba tatapan matanya bersinar, hatinya bergetar. Seketika seluruh tubuhnya mengeluarkan energi sejati yang tidak terbatas. Energi sejati yang agung berubah menjadi simbol yang terang dan menutupi seluruh tubuhnya. Herakles Arai. Dewa Gunung Xuanyuan buka suara, kedua tangannya dengan cepat bergerak, gerakannya seperti tidak teratur, tapi kedua tangannya terlihat jelas sedang mengoperasikan sebuah simbol. Di bawah proses operasinya, simbol yang terang ini membentuk sebuah formasi tempur yang misterius di sekitar tubuhnya. Ini adalah Herakles Arai. Herakles Arai adalah sebuah jurus melindungi diri, disebut dengan Herakles karena jurus ini tidak akan masuk ke dalam hati atau membawa perasaan, tidak akan dipengaruhi oleh emosinya. Sekali Herakles Arai keluar, Dewa Gunung Xuanyuan bisa mengalahkan gangguan ilmu sihir yang dikeluarkan oleh Dimas Wu, bisa menghalangi serangan roh jahat dari Dimas Wu. Setelah formasi tempur ini keluar, tubuh Dewa Gunung Xuanyuan dibungkus dengan cahaya, jurus yang dibentuk oleh simbol yang terang mengeluarkan cahaya yang terang. Dewa Gunung Xuanyuan berdiri di tengah lingkaran formasi tempur. Melihat formasi tempur yang mengeluarkan cahaya yang menyilaukan ini, membuat orang tahu ini bukan cahaya biasa. Cahaya ini bisa menghancurkan semua roh jahat yang dilewati olehnya. Roh jahat yang dikeluarkan oleh Dimas Wu seketika langsung menghilang dan hancur setelah bertemu dengan cahaya formasi tempur ini. Melihat hal ini, Dimas Wu sedikit menggerutkan keningnya terlihat tegang. Kedua mata Dewa Gunung Xuanyuan gelap, menatap tajam Dimas Wu berkata, kali ini aku ingin melihat cara apa yang ingin kamu lakukan untuk mempengaruhi diriku. Setelah itu energi dalam tubuhnya meledak dan menyerang keluar. Dia membuka kedua mulutnya, berteriak, Green Hell Claw. Sekali suara itu keluar, Dewa Gunung Xuanyuan mengeluarkan sebuah aura yang aneh. Aura ini seperti sebuah asap, dengan cepat membentuk sebuah bayangan iblis bertaring hijau. Iblis ini sangat menyeramkan, membawa aura kematian yang kuat. Dia berasal dari neraka dan datang untuk membawa orang masuk ke dalam neraka. Cakar iblis ini sangatlah tajam dan menakutkan, membuat orang merasa merinding. Tiba-tiba Dewa Gunung Xuanyuan berteriak lagi, Claw keluar. Setelah itu bayangan iblis mengayunkan cakarnya, menerobos bayangan dan menyerang ke arah Dimas Wu. Dimas Wu seketika merasa dewa kematian mendekatinya, auranya berubah menjadi lebih berat, tapi dia tidak menghindari dan melewatinya, dia langsung mengeluarkan jurus telapak tangannya dengan cahaya guntur. Seketika sebuah Dragon Claw yang besar menerobos udara dan mengeluarkan suara yang menggelegarkan dunia. Dragon Claw yang memiliki kekuatan yang menghancurkan itu langsung menyerang ke arah cakar iblis yang datang. Duar duar duar. Itu adalah pertempuran antara dua cakar yang besar, membuat gelombang udara berguling dan setiap inci ruangan runtuh. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.